Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Salma Imani, NIM 1220014, dari kelas Praktikum Komputer Penganggaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tutorial dari mengerjakan forecast penjualan sampai dengan anggaran tenaga kerja untuk tugas UTS. Baik, yang pertama adalah forecast penjualan. Di sini ada data, yang pertama data promosi penjualan, yaitu kita akan sebut dengan variabel X dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dengan frekuensi penjualannya di tahun pertama 10, tahun kedua 10, tahun ketiga 20, tahun keempat 30, sampai tahun kelima ada 30. Lalu ada data penjualan. Di sini dalam satuan kodi data penjualannya, dan data penjualan ini kita akan beri nama variabel Y. Tahun pertama sampai tahun kelima ada segini penjualannya. Memperhatikan pengalaman dari promosi yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, ada korelasinya dengan penjualan yang dicapai. Maka, CV Justia merencanakan meningkatkan promosinya untuk tahun ke-6 sebanyak 64 kali tayang di surat kabar tersebut. Nah, caranya adalah kita menggunakan regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Pertama, kita harus menghitung dulu X, Y, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Masukkan dulu data X-nya, yaitu data X tadi adalah data promosi penjualan. Yang kita masukkan adalah frekuensinya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Sehingga bisa didapatkan sebagai berikut, lalu kita total dari data promosi penjualan, yaitu adalah 100 kali promosi. Yang kedua, kita masukkan dulu data Y-nya, yaitu data penjualannya. Dari tahun pertama tadi 200 kodi sampai tahun kelima 400 kodi. Jadi kita total ada 1.600 kodi terjual selama 5 tahun. Selanjutnya adalah kita kali dulu X dikali Y, yaitu data promosi penjualan dikali dengan data penjualan. Ini tahun pertama, yaitu 10 kita kali 200 menghasilkan 2.000. Begitu juga sampai tahun kelima, sehingga totalnya adalah 37.000. Lalu X pangkat 2. X pangkat 2 ini adalah data promosi penjualan dipangkatkan 2. Yaitu dari, misalnya tahun pertama ini ada frekuensi penjualan tahun pertama itu, frekuensi promosi penjualan tahun pertama itu 10, kita pangkatkan 2 sehingga jadi 100. Sampai tahun kelima, dan totalnya adalah 2.400. Lalu untuk Y pangkat 2 itu adalah data penjualan dipangkatkan 2. Misalnya tahun pertama itu 40.000 sampai tahun kelima, sehingga totalnya 580.000. Selanjutnya kita baru bisa mencari persamaannya. Persamaan yang kita gunakan adalah ini, Y sama dengan A ditambah BX. Kita cari dulu variabel B-nya. Variabel B-nya ini dengan cara, ini rumusnya, kita N-nya ini sama dengan jumlah tahunnya. Nah, jumlah tahun yang kita tahu adalah 5. Ini 5, lalu dikali dengan total dari XY, yaitu 37.000, dikurangi total dari X, ini 100, dikali dengan total dari Y, yaitu 1.600. Lalu dibagi dengan N, itu adalah jumlah tahunnya yang kita ketahui ada 5, dikali dengan total X pangkat 2-nya 2.400, dikurangi dengan total dari X 100, lalu itu dipangkat 2. Sehingga kita mendapatkan B-nya 12,5. Setelah kita dapat B-nya, baru bisa kita mendapatkan variabel A-nya. Ini adalah rumusnya. Jadi, total dari Y, yaitu 1.600, dibagi N, itu tahunnya, jumlah tahunnya ada 5, dikurangi dengan B yang kita dapatkan tadi 12,5, dikali dengan total dari X yaitu 100, dibagi jumlah tahunnya ada 5, sehingga A-nya adalah 70.
Lalu kita bisa masukkan ke persamaan penjualan tadi yang Y sama dengan A tambah BX, menjadi Y sama dengan A-nya adalah 70 ditambah B-nya 12,5 X. Nah, karena kita mencari forecast pada tahun ke-6, jadi kita cari dulu tren setiap tahunnya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, ini yang tahun pertama, kita masukkan saja persamaannya. 70 ditambah 12,5, X-nya adalah ini. X-nya adalah X tahun pertama, atau data promosi penjualan tahun pertama, yaitu 10. Nah, sehingga akan menghasilkan 195. Begitu seterusnya sampai tahun ke-5. Nah, untuk tahun ke-6, khusus tahun ke-6, yaitu caranya pertama sama 70 ini ditambah 12,5, untuk X-nya adalah kita kalikan 64. Karena CV Jistia ini ingin meningkatkan promosinya untuk tahun ke-6 sebanyak 64 kali. Gitu. Jadi kita kalikan 64 sehingga tahun ke-6 forecast penjualannya adalah 870. Selanjutnya kita ke anggaran penjualan. Nah, ini adalah anggaran penjualan tahun ke-6. Nah, ini adalah rumus triwulannya. Lalu forecast tahun ke-6 tadi, kita lihat di sini itu adalah 870 ya. 870 ini forecastnya. Nah, CV Justia ini punya cabang di Surabaya dan di Sidoarjo. Kita bagi rata yaitu 50% di Sidoarjo, 50% di Surabaya. Sehingga ada 435 di Surabaya dan 435 di Sidoarjo. Nah, triwulan pertama itu penjualannya kita bagi lagi, jadi dari 100% itu dibagi. Triwulan pertama itu 20%, triwulan kedua 20%, ketiga 20%, dan triwulan keempatnya 40%. Jumlah kodinya itu ada, cara mencari jumlah kodinya ini dari 435 itu dikali 20%. Ya, ini 435 dikali 20%. Begitu seterusnya sampai triwulan keempat. Sehingga totalnya 435 ya. Ini 100%. Nah, untuk harganya sudah tertera di soal di buku, yaitu 6 juta. Ini ada 87 kodi, ini harganya 6 juta. Lalu total triwulan pertama itu dari jumlah kodinya ini triwulan pertama 87 kodi dikali dengan harga per kodinya yaitu 6 juta. Sehingga triwulan pertama anggaran totalnya adalah 5 sekian sampai triwulan keempat. Nah, yang Sidoarjo juga begitu. Ini sudah dari soal ya. Jadi dari 100% di Sidoarjo ini kita dibagi, jadi ada triwulan pertama itu 20%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 20%, triwulan keempatnya 40%. Lalu jumlah kodinya, cara menghitungnya juga sama, yaitu dari 435 ini kita kalikan dengan jumlah persennya ini 20%. Sampai triwulan keempat juga begitu. Lalu harganya ini berbeda dari yang cabang Surabaya. Harganya ini 5 juta per kodi. Cara mencari totalnya juga sama. Dari jumlah kodi ini, triwulan pertama misalnya 87 kodi, kita kalikan dengan harga per kodinya yaitu 5 juta, sehingga didapatkan sekian. Nah, untuk grand totalnya, total dari triwulan pertama Surabaya dan triwulan kedua Sidoarjo itu ditambah. Jadi mendapatkan sekian sampai dengan triwulan keempat. Sehingga grand total dari 4 triwulan ini adalah 4.785 juta rupiah. Nah, untuk menarik
minat konsumen, maka penjualannya dilakukan dengan sistem penjualan tunai maupun penjualan kredit dengan syarat pembayaran atau terminnya itu adalah 10/20 N sama dengan 1 triwulan. Dengan syarat pembayaran tersebut, maka diperkirakan penjualan yang terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada penjualan 10% tunai, penjualan 40% kredit, ini dengan pelunasan pada triwulan terjadinya transaksi sebelum 20 hari. Nah, yang ini di bawahnya adalah penjualan 40% kredit dengan pelunasan pada triwulan terjadinya transaksi penjualan lebih dari 20 hari. Lalu, yang ini penjualan 10% kredit dengan pelunasan 1 triwulan setelah triwulan terjadinya transaksi penjualan. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama kita hitung yang triwulan pertama dulu ya. Penjualan 10% tunai. Angka ini dapat dari mana? Didapat dari grand total yang triwulan pertama yang ini. Yaitu 957 juta dikali dengan 10%. Kenapa? Karena dia penjualan 10% tunai. Jadi kita kalikan 10%. Sehingga didapatkan 95.700.000. Jadi tidak ada potongan ya, karena dia tunai. Diterima 95.700.000. Yang kedua, penjualan 40% kredit. Ini dengan catatan pelunasannya sebelum 20 hari. Tadi ada termin 10/20. Artinya adalah jika dia melunasi sebelum 20 hari, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, ini caranya sama, yang untuk penjualannya itu dari grand total yang di triwulan kedua, yaitu ini 957 juta dikalikan dengan 40% kredit, 40%. Sehingga didapatkan 382.800.000. Nah, karena dia melunasinya adalah sebelum 20 hari, maka dia mendapat potongan 10%. Nah, ini dapat potongan 10%, jadi 382.800.000 ini dikalikan 10%, 38.280.000. Sehingga diterimanya karena ada potongan sebesar 344.520.000. Selanjutnya, transaksi yang ketiga yaitu penjualan 40% kredit. Nah, ini dengan catatan pelunasannya lebih dari 20 hari. Nah, kalau lebih dari 20 hari, dia tidak akan mendapatkan potongan. Nah, ini caranya sama. Jadi, kita lihat grand total yang ketiga, di triwulan ketiga itu adalah 957 juta. Kita kalikan dengan 40%, karena dia penjualannya 40% kredit. Sehingga didapatkan 382.800.000. Nah, ini tidak ada potongan, sehingga diterimanya sebesar penjualannya. Caranya sama untuk triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya adalah anggaran produksi. Nah, ini ada dua cara ya. Cara pertama ini adalah ingat forecast penjualan kita tahun ke-6 tadi sudah dapat 870. Nah, untuk rencana produksi tahun ke-6 ini mengisinya kita isi dulu yang di 1 tahun. Rencana penjualannya tadi 870 untuk tahun ke-6. Persediaan akhirnya ini udah ada di buku. Lalu total kebutuhannya itu dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir yaitu 900. Persediaan awalnya ini juga sudah ada di buku datanya yaitu 40. Lalu untuk diproduksi ini dari mana? Dari total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Jadi 860. Kita akan memproduksi sebanyak 860. Nah, untuk mengisi triwulan pertama itu persediaan awal kan sudah diketahui, yaitu 40. Ini diisi dulu 40. Lalu, kita isi rencana penjualannya dulu. Jadi, rencana
karena dia itu menggunakan pola produksinya konstan, berarti tetap, berarti bisa dikali 25% atau kenapa? Karena kalau konstan itu dia sama, 100% dibagi 4 triwulan. Jadi per triwulannya 25%. Nah, ini kita isi dulu triwulan pertama misalnya. Ini dari mana? Dari rencana penjualan selama 1 tahun itu 870 dikali 25%, sehingga 217,5. Karena konstan berarti sama sampai triwulan keempat rencana penjualannya. Lalu diisi dulu yang diproduksi. Diproduksi di triwulan pertama itu adalah 860 kita kali 25%. Karena dia konstan ya, jadi 215 sampai triwulan keempat konstan. Lalu kita baru bisa mengisi yang ini, yaitu total kebutuhannya. Total kebutuhannya ini dari mana? Dari diproduksinya sama dengan 215 triwulan pertama ini ditambah dengan persediaan awal. Jadi total kebutuhannya adalah 255. Selanjutnya baru kita bisa mengisi persediaan akhir. Persediaan akhir ini dari total kebutuhan 255 dikurangi dengan ini rencana penjualan triwulan pertama 217,5, sehingga persediaan akhirnya di triwulan pertama adalah 37,5. Nah, untuk triwulan kedua kita masukkan dulu persediaan awal. Persediaan awal triwulan kedua itu adalah sama dengan persediaan akhir triwulan pertama. Jadi ini kita pindah dulu 37,5 ke persediaan awal di triwulan kedua. Selanjutnya, karena ini tadi sudah ketemu, ini juga sudah ditemukan, baru kita bisa mengisi yang total kebutuhan. Total kebutuhannya yaitu dari diproduksi triwulan kedua 215 ditambah dengan persediaan awal di triwulan kedua yaitu 37,5, sehingga didapatkan total kebutuhannya 252,5. Nah, selanjutnya menghitung persediaan akhir. Persediaan akhirnya yaitu dari total kebutuhan triwulan kedua 252,5 dikurangi dengan rencana penjualan di triwulan kedua yaitu 217,5, sehingga persediaan akhir di triwulan kedua adalah 35. Cara untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat sama. Nah, ini adalah cara kedua. Ini bedanya adalah kita menggunakan data penjualan. Jadi ini adalah kalau tadi kan dikali 25% itu karena konstan. Nah, ini kita coba dikali dengan persentase penjualan. Persentase penjualan di triwulan pertama sampai triwulan keempat, yaitu 20% di triwulan pertama sampai triwulan ketiga dan 40% di triwulan keempat. Ternyata hasil akhir di triwulan keempat itu sama, jadi persediaan akhirnya di triwulan keempat, kalau cara yang pertama itu 30, sedangkan di cara kedua itu sama 30. Nah, caranya ini tadi diisi sama seperti yang di atas, lalu ini bedanya di sini aja, ini kita kalikan 870 dikali 20%. Mengikuti yang ada di buku, yaitu persentase penjualan yang ada di buku, yaitu 20% sampai triwulan ketiga, 40% triwulan keempat. Caranya sama seperti yang di atas. Nah, untuk yang lainnya sama seperti yang di atas. Nah, yang diproduksi ini juga sama seperti yang pertama ini tetap 25%. Karena dia produksinya konstan. Oke, selanjutnya kita ke anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku, karena tadi sudah dapat diproduksinya itu adalah 860 dari anggaran produksi. Ini 860, maka anggaran bahan bakunya, ini datanya, data A itu adalah kebutuhan kulit, solek, sol, dan hak per kodi. Ini datanya, data B adalah persediaan awal
kulit, solek, sol, dan hak per 1 tahun. Lalu yang Anda taci adalah persediaan akhir kulit, solek, sol, dan hak. Lalu ini ada harganya, harga bahan bakunya itu segini. Nah, yang pertama kita akan membuat anggaran biaya bahan baku untuk produksi tahun ke-6. Nah, ini adalah bahan bakunya. Kebutuhan per codingnya 5, kulit 5 lembar, solek 2 lembar, sol 40 biji, hak 40 biji. Nah, untuk triwulan pertama kita menghitungnya adalah, ingat tadi diproduksinya sudah dapat 860. Kita bagi 4. Kenapa kita bagi 4? Karena ada triwulannya sampai 4. Dikali 5. 5 itu apa? Dari ini, kebutuhan per kodi 5 lembar. Jadi 860 dibagi 4 triwulan dikali kebutuhan kulit per kodi yaitu 5 lembar. Ini sama triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat sama. Sehingga totalnya adalah total triwulan 1, 2, 3, dan 4 untuk yang kulit ya. Ini totalnya 4.300. Harganya 300.000 per lembar. Nah, total biayanya adalah total bahan baku kulit untuk produksi dikali dengan 300.000 per lembar, harganya jadi dapat 1.250.000.000. Caranya sama untuk solek, sol, dan hak. Sehingga ini grand totalnya ya, total biaya dari bahan bakunya adalah 2.236.000.000. Next, anggaran pembelian bahan baku. Nah, untuk produksi, ini untuk di kolom produksi itu didapat dari ini, dari total produksi. Total produksi kita pindahkan ke sini, lalu persediaan akhirnya tadi sudah ada di soal, sekian sampai hak. Lalu untuk menghitung total ini adalah produksi ditambah dengan persediaan akhir, yaitu 4.300 ditambah 110 lembar, jadi 4.410. Sama sampai yang hak juga begitu. Nah, persediaan awal sudah ada tadi di datanya, tinggal kita masukkan saja ke sini. Lalu dibeli, untuk mengisi kolom dibeli itu dari total kebutuhan ini kita kurangi dengan persediaan awal. Nah, ini contohnya yang kulit, total kebutuhannya adalah 4.410. Kita kurangi dengan persediaan awalnya 70 lembar, sehingga kita akan membelinya hanya 4.340. Harga per lembarnya sama tadi 300.000, sehingga anggaran pembelian bahan baku ini untuk kulit ya, itu kita belinya 4.340 dikali 300.000, sehingga didapatkan anggaran pembeliannya 1.302.000.000. Begitu sampai yang hak. Totalnya anggaran pembelian bahan baku totalnya adalah 2.296.000.000. Selanjutnya kita ke anggaran pembelian bahan baku triwulan tahun ke-6. Nah, ini bahan bakunya. Nah, untuk triwulan pertama itu caranya adalah dari ini anggaran pembelian bahan baku yang di atas, yang kulit. Ini contohnya yang kulit. Ini kita bagi 4. Kenapa kita bagi 4? Karena ada 4 triwulan. Jadi kita bagi 4, dan hasilnya triwulan kedua, ketiga, keempat akan sama. Nah, ini totalnya dari ini total triwulan pertama dari bahan baku kulit hingga hak 574 juta sampai triwulan keempat. Nah, jadi total keseluruhan 4 triwulan itu pembeliannya adalah 2.296.000.000, sama dengan yang anggaran pembelian bahan baku yang tahun ke-6. Ini kan yang per triwulan. Lalu kita ke nilai persediaan bahan baku. Untuk menghitung ini,
kita isi dulu kolom harganya. Kolom ini untuk mengisi harganya sudah ada di soal di atas tadi. Lalu persediaan awalnya juga sudah ada di atas, persediaan akhirnya juga sudah ada di atas. Untuk persediaan awalnya kita hanya menghitungnya adalah harga, ini contohnya yang kulit, harganya ini dikali dengan persediaan awal kulit, yaitu 70 unit, sehingga didapatkan 21 juta. Begitu sampai yang H, sehingga total persediaan awalnya adalah 49 juta. Persediaan akhirnya caranya juga sama, yaitu ini contohnya yang kulit, harga kulit itu 300.000 per lembar, dikali dengan persediaan akhir dari kulit itu 110, sehingga didapatkan 33 juta. Sampai dengan yang hak, sehingga total dari persediaan akhir adalah 109 juta. And next, kita ke anggaran tenaga kerja. Nah, ini adalah datanya, jumlah kebutuhan tukang kap itu tenaga kerja 4 orang, lalu tenaga kerja sol itu 5 orang, finishing 2 orang, lalu ini ada kebutuhan waktu dari tenaga kerja, ini yang tukang kap 2 jam per orang, tukang sol 3 jam per orang, finishing 4 jam per orang. Nah, untuk tarifnya, tarif upah tukang kap itu 25.000 per orang per jam, tukang sol 30.000 per orang per jam, dan tukang finishing 10.000 per orang per jam. Nah, ini data untuk 1 tahun, karena kita memproduksi 1 tahun itu 860. Nah, cara menghitungnya adalah ini tukang kap, ada tukang sol dan finishing. Nah, jumlah tenaga kerja langsung itu kita masukkan dari data ini. Yang tukang kap 4 orang, tukang sol 5 orang, finishingnya 2 orang. Jadi totalnya adalah 11 orang. Lalu jumlah jam per tenaga kerja langsung per kodi itu ada di data ini ya. Tukang kap 2 jam per orang, tukang sol 3 jam per orang, finishingnya 4 jam per orang. Jadi totalnya adalah 9 jam per orang. Selanjutnya, jumlah jam per kodi. Jumlah jam per kodi ini caranya adalah dari jumlah tenaga kerja langsung per kodi ini. Misalnya tukang kap ada 4 orang, kita kalikan dengan jumlah jamnya, yaitu 2 jam per orang, sehingga didapatkan jumlah jam per kodinya untuk tukang kap adalah 8 orang. Caranya sama untuk tukang sol dan finishing, sehingga total jumlah jam per kodinya dari tukang kap sampai finishing itu 31. Tarif per jam itu kita masukkan saja dari data ini ya, 25.000, 30.000, 10.000, sehingga totalnya 65.000. Tarif per kodi, cara ngitungnya adalah ini jumlah jam per kodi ini misalnya yang kap, ini 8 jam per kodi, kita kalikan dengan tarif per jamnya 25.000, sehingga tarif per kodi itu 200.000 untuk yang tukang kap, lalu 450.000 itu dari tukang sol ini jumlah jam per kodinya 15.000, tarifnya 30.000, 450.000. Begitu juga yang finishing, sehingga total tarif per kodi dari tukang kap hingga finishing 730.000. Nah, anggaran tenaga kerja langsung per triwulan. Ini triwulan pertama dulu contohnya, yaitu kan kita memproduksi 860. Kita bagi 4 karena ada 4 triwulan. Lalu kita kalikan dengan tarif per kodi, yaitu ini, tarif per kodinya kan 200.000. Nah, kita kalikan sehingga di triwulan pertama dia akan memperoleh anggaran 43 juta. Nah, karena dia tadi kita bagi dengan 4, jadi otomatis triwulan 1, 2, 3, 4 akan sama hasilnya. 43 juta. Lalu yang tukang sol, anggaran triwulan pertama itu caranya sama, yaitu memproduksi 860, kita bagi 4 triwulan, dikali dengan tarif per kodi tukang sol, yaitu 450.000. Nah, menghasilkan 96.750.000. Sama sampai triwulan keempat, yang finishing itu 860 dibagi 4 triwulan, dikali dengan tarif per kode 80.000, sehingga didapatkan 17.200.000 dari triwulan pertama sampai triwulan keempat sama. Nah,
Ini totalnya, ya ini total triwulan pertama dari tukang cup, tukang sol, hingga finishing, yaitu 156.950.000. Karena dia sama hingga sampai triwulan keempat pun juga sama. Nah, untuk ini total dari tukang cup per triwulan. Nah, tukang cup per triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, hingga 172 juta. Nah, ini eh, total dari anggaran tenaga kerja langsung tukang sol dari triwulan 1 sampai triwulan keempat, yaitu 387 juta. Nah, ini total dari finishing, eh, anggaran tenaga kerja langsung finishing dari triwulan 1 sampai triwulan 4 hingga 68.800.000. Sehingga totalnya dari 4 triwulan itu adalah 627.800.000. Baik, sekian presentasi tutorial mengerjakan forecast penjualan hingga anggaran tenaga kerja langsung dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.